Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia. Jawa Tengah yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Semarang, yang mewakili Kepala Biro Isda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3, Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Unggaran Telomoyo, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jeratun, Kepala Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, UKSW Salatiga, anggota DPRD Kabupaten Semarang, Camat Getasan, Kepala Polsek Getasan dan Ramil Getasan, Kepala Desa Polobogo, Kepala Desa Manggihan, Kepala Desa Nogosaren, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Getasan, Kelompok Tani Sedayu Raharjo Selo, Kelompok Tani Tirto Aji Nogosaren, Kelompok Tani Dewi Sri Polobogo, Kelompok Tani Ngudi Rahayu 3 Pabelan, Kelompok Tani Sun Lantana Tajuk Getasan, Kelompok Tani Dewi Sri 2 Pabelan, Kelompok Tani Utomo Manggihan Getasan, Kelompok Tani Sukasari Tani Jatak Getasan. Dan Lingkungan Hidup bersama Sampurna Kayu 2023. Hadirin sekalian, Sampurna Kayu sebagai industri pengolah kayu bulat berkomitmen untuk menjadi bisnis berkelanjutan, mengadopsi pendekatan yang berintegrasi pada pengembangan bisnis dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Selaras dengan agenda PBB tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikemas dalam Sustainable Development Goals, kami menyusun visi keberlanjutan lestari 2023 dari berbagai target lingkungan dan sosial yang akan dicapai pada tahun 2023. Kami fokus pada 4 aspek: pengelolaan hutan lestari, produksi, pelibatan masyarakat, dan konservasi. Salah satu program kami dalam mendukung dan mengimplementasikan visi perusahaan adalah melalui pilar konservasi. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Hari Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup. Kami berterima kasih kepada seluruh pengurus agrowisata Kuncen, pemerintah Desa Polobogo, dan seluruh rekan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang terus mendukung dan telah bersama-sama menerapkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan pendampingan kami untuk mewujudkan lingkungan asri yang menyelamatkan bumi. Pada kesempatan kali ini, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Sampurna Kayu dalam program konservasi mencakup pembangunan dan peresmian ekoturism, pembagian berbagai jenis bibit tanaman multipurpose tree species seperti suren, alpukat, dan pinus dengan total sebanyak 750 bibit pohon. Selain itu, Sampurna Kayu juga membagikan alat-alat pertanian seperti alat potong rumput dan sprayer elektrik sebanyak 7 set kepada kelompok tani hutan rakyat untuk meningkatkan penerapan pengelolaan hutan secara lestari khususnya di area bernilai konservasi tinggi. Kami berharap program ekowisata ini akan bermanfaat untuk aspek konservasi, pemberdayaan, dan pendidikan lingkungan. Fasilitas ini merupakan salah satu komitmen kami terhadap implementasi pengelolaan hutan lestari, serta menciptakan manifestasi yang kuat untuk menciptakan budaya lokal tentang pentingnya konservasi dan keanekaragaman hayati dalam menjaga keberlangsungan alam. Untuk kedepannya, semoga ekoturism dan program ini dapat menjadi inspirasi berkelanjutan, magnet wisata alam yang baru bagi masyarakat sekitar dan digunakan sebaik mungkin untuk seluruh masyarakat umum. Demikian uraian singkat tentang kegiatan ini. Kami Divisi Environmental and Sustainability Development mewakili seluruh direksi dan manajemen Sampurna Kayu. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata. Salam sehat selalu dan terima kasih. Dari PT Sumber Geraha Sejahtera, Ibu Caroline Rosa Wijaya. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia STMT. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah beliau Bapak Widi Hartanto STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati
Bupati Semarang yang diwakili oleh Pak Heru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Tambah seger ya Pak Heru ya. Semangat. Yang saya hormati Kadifre Perhutani Jawa Tengah yang diwakili oleh Pak Erwin ya. Pak Insinyur Erwin MM. Kemudian Pak Dan Lamil yang saya hormati, Kepala Cabang Dinas SDM, Pak Gunawan, Pak Karolin dari PDSGS. Terima kasih sudah memfasilitasi. Bu Camat, Bu Kades, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tentu saya sangat hormati semuanya. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, bisa bersama-sama mengikuti rangkaian acara. Ini acaranya dua ya, digabung jadi satu. Acara Hari ke Hati dan Hari Lingkungan Hidup. Jadi ini sebuah komitmen bersama. Terima kasih Mbak Karolin dari PT SGS yang telah memberikan kontribusi besar. Ini untuk berapa kali Mbak Karolin? Di sini sudah ketiga ya? Oh kedua? Sudah kedua ya? Nah, saya ingat saya kemarin pernah ada penanaman. Nah sekarang ada bantuan gazebo Pak. Tadi saya tanya nilainya 300 juta ya? 400 juta gazebonya. Ya, tepuk tangan. Ya, ini belum digabung dengan penanamannya. Ya, ada bibit tanaman dan juga ada bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada kelompok tani hutan. Ini adalah bentuk komitmen bersama pelaku usaha dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, ini yang harus kita apresiasi. Dan ini sejalan Mbak Karolin dengan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu gerakan kolaborasi Desa Peduli Das Lestari. Ya, jadi melalui gerakan ini harapannya seluruh stakeholder bisa bersama-sama melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, yang paling kita dorong adalah pelaku usaha atau perusahaan. Biasanya perusahaan memiliki anggaran CSR. Nah, anggaran CSR ini tidak hanya diberikan kepada ring satu saja, tapi harapannya bisa juga menangani sektor kehutanan atau sektor lingkungan hidup, tapi di daerah hulu. Ya, jadi tidak harus di sekitarnya. Ya. Bisa jadi perusahaan-perusahaan itu memberikan kontribusi untuk bibit tanaman, penanaman, tapi di daerah atas, di daerah hulu. Bisa jadi jaraknya 15 km, 30 km nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya hasil produksi atau limbah yang dihasilkan dari perusahaan, dari industri ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, sehingga melalui gerakan-gerakan penghijauan ini harapannya ini bisa diserap oleh tanaman-tanaman yang diberikan oleh pelaku usaha, dan tentu dalam pelaksanaannya didukung oleh stakeholder yang ada di masyarakat. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam penanganan lingkungan, dalam penanganan rehabilitasi hutan dan lahan, kita tidak bisa sendiri. Saya tidak bisa sendiri, Pak Heru juga tidak bisa sendiri, Pak Erwin pasti juga perlu dukungan pihak lain. Sehingga hari ini momentum yang baik untuk bersama-sama berkolaborasi dalam penanganan hutan dan lahan, dan tentu ada aktivitas-aktivitas hari ini, ada ekoturism. Ini adalah sebuah bentuk kegiatan usaha tapi ramah lingkungan. Tidak banyak mengeksploitasi sumber daya alam, tapi justru memberikan daya dukung yang baik terhadap lingkungan. Dan harapannya ke depan akan makin baik. Ini Mbak Karolin masih saya tunggu untuk aktivitas yang berikutnya. Dukungan-dukungan yang lain masih banyak yang menunggu, desa-desa peduli das yang harus disupport oleh perusahaan. Nanti silakan Mbak Karolin sosialisasikan kepada mitra kerja yang lain, dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang lain, bahwa kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang ini siap untuk menerima bentuk kolaborasi untuk pelestarian hutan dan lahan dan pelestarian lingkungan. Saya kira demikian yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Demikian tadi kita sudah ikuti juga simak bersama sambutan dari Bapak Widi Hartanto STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh beliau sahabat karib saya, Mas Widi Hartanto. Saya undang Mas karena kepala dinas yang masih sangat muda. Kalau sama saya mungkin selisihnya 9-10 tahun. Ini juga masih baru sebagai kepala dinas dan sekarang baru menuntut diklat. Sukses selalu untuk Mas Widi. Juga yang saya hormati manajer dari PT Sumber Graha Sejahtera atau Sampurna Kayu. Dalam hal ini tadi diwakili oleh Mbak Karolin. Saya nggak panggil ibu, saya panggil Mbak karena masih muda. Orang-orang muda itu banyak yang luar biasa. Contohnya, ya, mukanya aja. Ya, syukur Arek Nom. Ini kita lihat contoh itu saat ini yang baru membooming dunia usia 17 tahun. Putri Aryani, ya, itu kan juga masih muda. Masya Allah, TikTok sekarang luar biasa. Juga yang saya hormati pejabat-pejabat dari tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ada Pak Gunawan dari SDM Orang Telomoyo, ada Pak Erwin dari Perhutani Wilayah Jawa Tengah, ada sahabat saya Kepala Cabang Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup Kehutanan Mbak Rini, dan dari Komandi Jakul dan Bapak Ibu semua dari jajaran pejabat tingkat Jawa Tengah dalam lingkungan hidup kehutanan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Yang saya hormati Pak Camat yang diwakili Bu Sekcam, Bu Wiwik, Pak Danamil hadir secara pribadi. Sahabat saya ini nantang tenis terus tapi nggak pernah ketemu, takut kalah kalau sama-sama. Yang saya hormati juga Bu Kepala Desa. Kalau di sini Kepala Desa bukan lurah karena pilihan. Ini sudah jabatan yang kedua, Sri Kandinya Desa Polobogo, luar biasa. Bapak Ibu hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa hadir bermuajahah bersama-sama di tempat wisata Kuncen untuk menerima bantuan dan peresmian ekowisata turisme wisata Kuncen. Tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk Sumber Graha Sejahtera Sampurna Kayu, ya, tepuk tangan. Tepuk tangan juga untuk Pak Widi dan jajarannya, juga Desa Polobogo dan kelompok taninya yang mendapatkan bantuan, luar biasa. Pada kesempatan ini yang pertama saya mengizinkan beliau Pak Bupati Semarang Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH. Tadi pagi jam 6:30 telepon saya, Pak Kadis, acara di Polobogo nyuwun diwakili nggih. Beliau itu kalau sama saya bosan. Rumahnya sini, Pak Bupati itu rumahnya dekat Jogja sini, jadi naik sedikit Desa Wates. Itu saya jadi camat di sini, beliau jadi kepala DPR 2 kali, saya yang bantu yang menangkan. Jadi kalau sama saya itu dia bosan. Ya, apik, jadi bupati orang lali kan gitu. Jadi beliau memohonkan mohon izin dan salam hormat tidak bisa hadir di kesempatan ini, terutama pada Mbak Karolin dan jajaran manajemennya, dan menyampaikan terima kasih penghargaan lemah terus ya Mbak. Gusti Allah sing bales untuk 8 kelompok tani, untuk kelompok tani Desa Polobogo, untuk wisata turisme Desa Polobogo. Alhamdulillah ini beberapa hektar luasan di sini ini bisa konservasinya bisa terjaga, hayatinya bisa terjaga, dan alhamdulillah kemarin dibangunkan embung itu. Dibangunkan embung itu senilai 1,5 M ya. 1,5 M. Embung dibangun mulai wis ono LSM sing cuki mae
sing sontoloyo gagane golek-golek kesalahan. Ya, tapi alhamdulillah, sing penting Bu Lurah itu mau nompo. Ya, itulah jeleknya kita. Kita mau bangun sedikit terus digolek-golek kesalahannya. Kapan harus maju? Jawa Tengah itu di sini lambangnya apa, Pak? Bakti praja, berbakti pada pemerintah. Kalau Jawa Timur di sini lambangnya apa, Pak? Jerbasuki Mowobio. Maka Jawa Tengah, kata Pak Bibit Waluyo ketika jadi gubernur, saya jadi camat di sini 2006 sampai 2011, beliau datang sini bilang, sampai kapanpun Jawa Tengah ora iso nyalip Jawa Timur, karena Jawa Timur Jerbasuki Mowobio. Jawa Tengah di arep maju, wis kumpulan, wis rapat, wis demo, wis kritik dan sebagainya. Ya, maka kita harus hormati kalau ada pembangunan-pembangunan, jangan kita sudut boleh-boleh kesalahan. Saya hari ini harusnya juga Pak Widi menyelesaikan masalah PT Puri Nusa. Ini PMA kemarin ada longsor, golek-goleki sama LSMN di foto, LSM-nya datang ke situ, ora dikai duit, gawe berita-berita. Ngomong sama saya datang ke situ nggak dikasih uang kok. Pak, kepala desa, aku ini kapan tahu dikai duit, tapi nggak tahu dikai duit kan. Itu. Jadi saya pada kesempatan ini Pak Bupati Semarang menyampaikan terima kasih. Terus CSR-nya berikan kepada kami. Ya, Mbak Karolin ya, sampun Makayu. Saya doakan dengan banyak CSR, banyak sedekah, banyak bantu, mesin potong rumput, kemudian juga bibit dan sebagainya kepada kami, kelompok tani kami. Insya Allah perusahaan Sampurna Kayu produksinya banyak, laku, rame, hasilnya banyak, dan semakin banyak yang berikan kepada kami. Tepuk tangan lagi untuk beliau, luar biasa. Dan saya juga menyampaikan selamat kepada Bu Kepala Desa Polobuko. Ya, ini terus berkembang dengan baik. Jalannya kalau di sana kalau ada yang masuk, ada yang rusak, itu tadi saya melihat di situ ada yang mau longsor. Coba diutamakan, diprioritaskan pakai dana desa untuk talutnya, jangan sampai ngobrol-ngobrol sampai nanti putus nggak bisa untuk jalan. Ya, itu jalan kabupaten kesini nih atas sini. Menerima bantuan bibit tanaman, saya panggil untuk kelompok tani Sedayu Raharjo yang akan diwakili oleh Bapak Suratin. Kemudian Bapak Gunawan dari kelompok tani Tirto Aji dan Bapak Mahmudi dari Pok Darwis Poloboko Maju. Kemudian untuk penerima bantuan alat pertanian, kami persilahkan maju untuk Bapak Soleman dari kelompok tani Dewi Sri. Kemudian Bapak Mujiono dari kelompok tani Mudi Rahayu 3. Bapak Jupriyono dari kelompok tani Sun Lantana, kemudian Bapak Ahmad dari kelompok tani Dewi Sri 2, dan Bapak Sugimi dari kelompok tani. Untuk penyerahan bantuan, kami mohon untuk bisa maju ke depan. Beliau Bapak Widi Hartanto SDMT juga kepada untuk menyerahkan bantuan pada siang kali ini. Untuk penyerahan bibit tanaman untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Untuk yang pertama, kelompok tani Sedayu Raharjo. Kemudian yang kedua, kelompok tani Tirto Aji. Dan yang ketiga, Pok Darwis Polobogo Maju. Ada kelompok tani Dewi Sri, kelompok tani Ngudi Rahayu 3, kelompok tani Sun Lantana, kemudian kelompok tani Dewi Sri 2, dan kelompok tani Utomo.
dari PT Sumber Graha Sejahtera berupa bantuan bibit tanaman untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis, juga bantuan berupa alat-alat pertanian. Penerima bantuan maupun yang menyerahkan mohon nanti tidak turun dulu karena akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk Bapak dan Ibu tamu undangan yang lain kami persilakan untuk bisa Nah, seperti itu maksudnya belakang. Bapak dan Ibu bisa berbahagia, kita akan mengikuti acara yang luar biasa itu penyerahan bantuan juga operasinya dan penyerahan operasi berupa shelter akomodasi dari PT Sumber Graha Sejahtera. Dan lagi informasinya juga Bapak dan Ibu, kita lanjut dengan mengikuti foto competition dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni dengan total hadiah Rp1 juta. Karena untuk silakan Bapak dan Ibu juga teman-teman semuanya follow akun Instagram atau TikTok @Kayu. Kemudian silakan berfoto di kolom Kayu. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti follow akun Instagram atau TikTok @Kayu. Kemudian foto dan video diupload di feed Instagram atau TikTok dari Kayu. Kemudian juga dengan foto Kayu dan pemirsa Kayu ini berbeda sekarang seperti itu sangat keren. Oke, kita di sini.